Nah, masalah ini di, di, didefinisikan dengan sesuatu yang anak-anak belum memiliki cara pemecahannya. Nah, itulah masalah. Jadi masalah untuk anak kelas 2, masalah untuk anak kelas 6, masalah untuk anak kelas 8, 9, 10, dan seterusnya itu beda-beda. Nah, kita harus jeli melihat anak didik kita, peserta didik kita. Mana yang belum jadi masalah mereka, mana yang menurut mereka masalah. Jadi awalnya kita ajarkan dulu dasar-dasarnya, konsep-konsep dasarnya, kemudian beri suatu masalah yang mereka itu harus mencari jalurnya sendiri. Nah, itulah masalah. Jadi tidak bisa kita mengatakan, Pak, saya pakai problem based learning untuk pembelajaran. Ternyata soalnya itu soal ujian. Nah, soal ujian 50% kali 60 ribu sama dengan ini. Misalkan Budi adalah seorang pedagang bla 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 yang akhirnya yang cara pengerjaan soal itu sudah pernah diajarkan. Nah, itu bukan masalah lagi. Masalah itu dalam problem based learning adalah sesuatu yang siswa belum memiliki pemecahannya, cara pemecahannya. Nah, terus bagaimana Pak caranya? Cukup buat satu saja problem based learning. Masalahnya cukup satu saja. Cukup satu saja, terus mereka berdiskusi dalam kelompok, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Mereka membuat kelompok-kelompok. Kemudian kalau ada yang tanya, Pak, ini jawabannya bagaimana? Apakah benar ini jawabannya? Misalkan dalam membimbing penyelidikan, mereka sudah menghasilkan jawaban nih, terus ditanyakan ke kita, Pak, Bu, ini saya sudah dapat, kelompok kami sudah dapat jawabannya ini. Apakah benar ini jawabannya? Nah, itulah prinsip reaksi dari model pembelajaran jalan. Problem based learning ini nanti akan dianalisis dan evaluasi di akhir. Jadi jangan ditujukan saat itu juga. Nanti akan mematikan kreativitas siswa. Biarkan kita belajar dari kesalahan itu nggak masalah, it's okay gitu ya. Jadi eh, saat ada sesuatu yang masalah, yuk coba coba didiskusikan lagi. Ayo, kamu yakin jawabannya ini? Kalian yakin jawabannya ini? Ya Bu, jawabannya ini. Oke, kita tunggu eh, jawaban dari teman-teman yang lain. Kemudian, ayo siapa yang sudah pede dengan jawabannya, maju ke depan. Sajikan hasilnya. Kemudian disajikan, kemudian dievaluasi bersama. Biarkan siswa-siswa yang mengevaluasi dulu. Jangan guru-guru langsung mau intervensi, intervensi, intervensi gitu, jangan. Nah, kemudian masalah yang ada, usahakan itu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan. Jangan bicara tower tower listrik kalau di sana belum ada listrik. Jangan bicara tentang waterboom atau pantai gitu. Jangan bicara tentang pantai kalau anak-anak di sana belum pernah ke pantai. Lebih baik apa? Lebih baik saya pernah konsultasi tentang penulisan modul dengan teman-teman dari eh, itu ya, penggerak kurikulum Cambridge. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kurikulum Cambridge yang ada beberapa di Indonesia yang sudah menerapkan itu. Nah, beliau-beliau itu malah justru tidak, saat itu saya mengungkapkan masalah tentang pangan, ya, tentang jual beli padi dan yang lainnya. Terus respon mereka tuh gini, Pak, apakah siswa-siswi kita itu semuanya punya lahan pertanian? Apakah mereka sehari-hari itu pegang padi? Nah, jawabannya kan kalau yang kota tidak, Bu. Tapi kalau di desa iya. Nah, masalahnya ini modul untuk nasional apa untuk desa? Oh, ini modul nasional. Oh, kalau begitu Pak, lebih baik sesuaikan dengan apa yang dihadapi anak-anak di seluruh Indonesia. Akhirnya, yuk coba kita buat kantin saja. Jadi pangan yang awalnya pangan tingkat nasional tentang padi, tentang jagung, dengan yang lainnya, dibuat tentang tentang kantin. Nah, itu adalah hal-hal yang sederhana. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada inquiry dan discovery. Nah, inquiry dan discovery itu kalau di bahasa Indonesia kan itu sama-sama model pembelajaran berbasis penemuan, tapi adalah aslinya berbeda. Di pembelajaran inquiry itu ada merumuskan hipotesis. Nah, yang di atas ya Bapak Ibu ya. Ada merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis ini tidak bisa dilakukan kalau anak-anak belum punya pengetahuan sebelumnya. Jadi pembelajaran model inquiry ini jangan dilakukan di awal pembelajaran, di awal bab, tapi di pertengahan saja. Tapi kalau discovery bisa di awal karena langsung
mengarah pada identifikasi masalah. Seperti itu. Nah, kemudian ada project based learning. Project based learning ini intinya adalah pembelajaran yang menghasilkan sebuah proyek. Nah, apakah dalam satu kali duduk langsung jadi Pak proyeknya? Kan proyeknya banyak, misalkan membuat pot dari apa itu botol yang diisi plastik itu ya, eco brick ya eco brick. Apakah seperti itu langsung jadi Pak ada satu kali pertemuan? Tentu tidak. Dalam setiap pertemuan ini bisa jadi satu, misalkan penentuan pertanyaan mendasar dan mendesain perencanaan proyek ini nanti jadi satu hasil. Hasilnya apa? Ya hasilnya rencana proyek. Gitu. Terus menyusun jadwal. Apakah ini harus jadi langsung langsung jadi produknya apa? Kalau menyusun jadwal, ya jadi jadwal. Kemudian memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, nanti jadi laporan. Kemudian menguji hasil, ya hasil ujian, hasil pengujian, mengevaluasi pengalaman, dan ini yang terakhir. Jadi setiap sintak dari project based learning, setiap tahap-tahapannya itu bisa jadi proyek Bapak Ibu. Jadi project based learning itu tidak sekali duduk jadi, tapi masing-masing sintaknya itu bisa jadi produk gitu. Produknya apa? Ya jadwal, hasil pengamatan sejauh ini itu jadi produk. Kemudian ada model pembelajaran e-connect. Ya, ini yang kami kembangkan. Eh, jadi kalau e-connect ini menggunakan itu ya fase flip classroom. Jadi ada out class, ada in class. Jadi siswa-siswi diberikan eh, modul pembelajaran di luar pembelajaran, kemudian di dalam kelas itu tinggal menghubungkan belajar mandiri dengan kelas, kemudian melakukan elaborasi, diskusi ya, pemecahan masalah kompleks. Jadi ada pemecahan masalah di dalamnya, kemudian evaluasi dan emendation. Nah, inilah peran teknologi seperti yang diucapkan Pak Utina tadi ya tentang teknologi. Gimana sih cara menggunakan teknologi? Nah, kita itu saya sebagai tutor karya ilmiah universitas terbuka ya. Di sana banyak mahasiswa-mahasiswa yang kalau dikasih tugas jawabannya tuh AI banget gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang MA mungkin ya. Jawabannya tuh bahkan kadang itu pernah itu ada tulisannya ChatGPT bisa melakukan kesalahan itu masih ikut ke copy. Itu yang aneh banget ya. Jadi sama sekali nggak dibaca, saking nggak dibacanya sampai yang tulisan di bawah itu ChatGPT can make mistake gitu kan ya. ChatGPT dapat melakukan kesalahan, silakan periksa kembali jawabannya. Itu ikut ke copy. Itu saking saking tidak dibacanya lagi. Nah itu efeknya itu kenapa seperti itu? Karena pertanyaannya memang bukan pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia. Itu jawaban paling menohoknya itu. Jadi tidak zamannya lagi untuk melakukan drilling yang berlebihan. Drilling perlu saat untuk menguatkan sebuah konsep atau menguatkan sebuah eh, hal-hal yang dirasa perlu untuk diulangi berkali-kali. Tapi kalau untuk membuat sebuah masalah dalam pembelajaran, ya, pastikan itu adalah masalah yang ada di dunia nyata yang bahkan AI itu nggak bisa melaksanakan. Nanti akan kita contohkan. Nah, terus apa hubungannya dengan pembelajaran mandiri? Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan yang tadi tentang pemilihan masalah, penggunaan model pembelajaran yang tepat, nanti pasti akan bisa melaksanakan prinsip pembelajaran mendalam ini. Jadi, prinsip pembelajaran mendalam ini itu akan ikut serta, yaitu mindful, meaningful, joyful, ya, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini adalah salah satu pembelajaran yang kami laksanakan di MI kami, ya, dengan menggunakan material atau pembelajaran di luar ruangan. Nah, jadi siswa itu diberikan sebuah peta harta karun. Nah, ini adalah denah dari MI kami, ya, MI Jamiatul Ulum Pojok. Kemudian dikasih titik-titik di mana tempat masalah itu ada. Kemudian siswa dijadikan satu grup, satu kelompok kecil-kecil, kemudian mereka terserah mau ke nomor berapa dulu, mau ke nomor 3 boleh, nomor 2 boleh, nomor 1 boleh. Terus mereka cuma dikasih pertanyaan seperti ini. Contohnya ini di nomor 3. Lihatlah ruang kosong di sisi utara kantor MI Jamiatul Ulum. Jika ingin dibangun area parkir, berapakah luas bangunannya? Dan apakah
sepeda motor semua guru dapat ditampung di sana. Nah, otomatis siswa akan mengukur ini. Ini gambar asli ini Bapak Ibu, ini siswa-siswi kami ya. Jadi mereka nanti mengukur kan. Oh, ini kalau jadi bangunan ini seperti ini bentuknya. Kemudian, oh kalau Bapak Ibu ada 10 orang, oh motornya berarti juga 10. Ini muat gak ya? Satu motor perlu ruang berapa ini? Gitu. Nah, contoh, kemudian problem satu. Lihatlah rak sepatu di depan kelas 6. Jika rata-rata ukuran sepatu siswa adalah 36, berapa banyak sepatu siswa yang dapat ditampung rak tersebut? Dan apakah rak itu cukup untuk menampung semua sepatu siswa kelas 6? Nah, itu adalah hal-hal yang sederhana yang perlu kita perlihatkan bahwa hal-hal yang sederhana itu perlu numerasi, perlu literasi. Bagaimana cara kita untuk membuat sebuah sesuatu yang sederhana ada di keseharian kita itu lebih dimaknai dengan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Kita kembali lagi ke tadi, untuk dapat mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi sebuah fenomena untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kesimpulan, pemilihan model dan pendekatan pembelajaran menjadi dasar penting untuk melakukan pembelajaran. Pemilihan model dan pendekatan pembelajaran yang tepat dapat difungsikan untuk menguatkan literasi numerasi siswa. Nah, kita perlu nih, Bapak Ibu, untuk mulai melihat dunia di sekitar, diarahkan siswa-siswa kita untuk berusaha menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran Pak Arif atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Semoga model-model pembelajaran yang ditawarkan ini seperti PBL, PJBL, Inquiry, Discovery Learning, bahkan Econek ini dapat mengembangkan kemampuan literasi peserta didik kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah bagaimana kemudian model pembelajaran ini bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Bagi yang ingin bertanya, tahan dulu ya. Kita ke materi kedua dulu. Dengan judul pengantar coding dan kecerdasan artifisial, nanti akan dibahas oleh Bapak Rahmat Jafar SPD. Bapak Rahmat Jafar ini merupakan putra asli Gorontalo yang telah menyelesaikan pendidikannya pada S1 Pendidikan Matematika di Universitas Gorontalo. Saat ini beliau bertugas sebagai bertempat tugas di SMA IT Al Islah Kota Gorontalo. Baik, kepada Pak Rahmat Jafar kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Arif Rahman Hakim selaku pemateri tadi. Selanjutnya ada Bapak Abdurrahman Utina. Kebetulan beliau adalah teman seangkatan saya di kampus. Selanjutnya Pak Masrul Halis. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya izin share screen dulu. Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak? Oh ya, sudah muncul eh, slide presentasi saya. Sudah, Sudah, sudah. Pak. Oke, Sudah ada, Pak. kita langsung saja ya, Bapak Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu, guru hebat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, para pejuang pendidikan di seluruh penjuru Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di ruang virtual ini ya, sebagai sebuah kehormatan besar bagi saya, bisa berada di hadapan Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah, pendidik yang menjadi pilar ya, menjadi garda terdepan di negeri sembari
di negeri serambi Madinah kita yang sangat kita cintai ini. Hari ini kita tidak akan membahas suatu hal yang berat, ya, tetapi kita akan memulai sebuah perjalanan seru, sebuah pengantar untuk melihat bagaimana kita bisa menjadikan madrasah kita, madrasah yang kita cintai semakin lebih hebat dan relevan dengan era yang ada, ya, dengan era saat ini yang penuh dengan digital. Kita akan berbicara tentang coding dan kecerdasan artifisial, bukan sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan, karena biasa ketika orang mendengar coding, ya, wah, pasti sangat susah. Hari ini kita tidak akan membahas itu seperti apa ya, sesuatu hal yang sangat menakutkan, tidak seperti itu. Tetapi coding itu sebagai coding dan apa namanya kecerdasan artifisial ini menjadi sebagai apa, alat bantu baru sebagai teman kita dalam mempersiapkan generasi Qurani yang tidak hanya kokoh imannya, tetapi juga cakap dan percaya diri dalam menguasai teknologi. Sudah siap, Bapak Ibu Guru? Ya, kalau sudah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, Bapak Guru, Ibu Guru hebat, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kenalan sedikit dengan kebiasaan Bapak Ibu Guru. Ini penting agar materi kita nanti akan lebih kena. Coba dalam sebulan terakhir, kira-kira aplikasi apa yang paling sering Bapak dan Ibu Guru gunakan untuk membantu proses belajar mengajar? Mungkin bisa dengan memanfaatkan chat, ya. Silahkan masuk ke kolom chat. Ya, ada beragam, ya. Ada Canva, CapCut, Quizzes, Masya Allah. Ada YouTube. Oke, paling banyak YouTube, ya. Ada Canva juga, oke. Canva. ChatGPT, Masya Allah. Ya, ada dari Ibu Yanti Dumo, Gemini, Masya Allah. Ya, sangat luar biasa, ya. Sebagian besar saya anggap sudah sangat akrab dengan kecerdasan artifisial itu. Ya, ada yang sudah sering menggunakan ChatGPT, ya, Gemini, Canva, Kahoot, dan lain-lain. Nah, ini bukti bahwa Bapak dan Ibu guru semua, kita semua tanpa sadar sudah menjadi pengguna aktif teknologi. Kita sudah selangkah lebih dekat dengan dunia digital. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa kita semua sudah siap untuk melangkah ke level berikutnya. Lanjut. Nah, ini. Bapak Ibu guru, kita semua merasakan dunia ini berubah sangat cepat. Dulu mungkin cukup dengan mengajarkan siswa kita untuk membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi sekarang ada tuntutan baru, yakni keterampilan digital. Contoh kecil saja, kemampuan membuat presentasi yang baik atau mengolah data sederhana itu sekarang sudah menjadi skill dasar di banyak pekerjaan.
tantangan kita adalah bagaimana cara kita untuk menyiapkan siswa-siswi kita agar tidak hanya unggul dalam iman dan takwa, tetapi mereka juga bisa berkompetisi ya. Mereka juga kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak ingin anak-anak kita eh, dianggap sebagai anak-anak yang gagap dengan teknologi. Justru sebaliknya, kita ingin mereka menjadi pemimpin di era digital. Nah, keadaan coding adalah bahasa baru di masa depan. Mari kita bekali siswa kita untuk fasih berbahasa dengan bahasa yang pasti akan digunakan di masa depan. Sama seperti kita mengajarkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, ya, atau bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, begitu juga dengan coding sebagai bahasa masa depan yang mungkin nanti akan sangat sering ketemu dengan anak-anak seperti itu di masanya nanti. Selanjutnya, nih ada beberapa manfaat dari KA coding atau coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, ini ada manfaat bagi guru. Nah, ini yang pertama itu dapat membantu Bapak Ibu dalam membuat media ajar yang interaktif seperti kuis atau simulasi ujian dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan memanfaatkan coding dan KA, itu juga dapat meringankan tugas administrasi guru. Entah itu dalam mengolah data siswa, membuat media pembelajaran, menyusun RPP, kalau sekarang dikenal dengan modul ajar atau rancangan pembelajaran, dan bisa juga kita manfaatkan untuk membuat soal lebih cepat dan lebih bervariasi soalnya. Selanjutnya, nih, apa itu coding? Nah, Bapak Ibu guru, coding itu seperti memberi resep Binte Bilu Huta pada komputer. Jadi, Bapak Ibu guru tahu kan Binte Bilu Huta? Binte Bilu Huta itu adalah makanan tradisional khas Gorontalo ya. Salah satu makanan favorit saya. Eh, Bayangkan, anggap saja coding, ya, komputer itu sebagai juru masak yang patuh. Ini akan, ya, ia akan mengikuti setiap langkah kode dengan presisi. Jika ada bahan atau langkah yang terlewat, maka rasa dan masakannya tidak akan pas. Coding melatih kita memberi intuisi yang runut, logis, dan jelas. Jadi, coding ini dia dapat melatih kita untuk memberi instruksi yang runut. Instruksi yang runut ini bagaimana? Untuk Bapak Ibu yang sudah sedikit paham tentang coding, di dalam coding itu kita tidak akan bisa menjalankan perintah yang maksudnya begini, di dalam coding itu eh, perintahnya itu akan dikerjakan secara terurut, ya, dari yang paling atas, kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir, sampai ada perintah untuk berhenti, seperti itu. Jadi ketika ada perintah di pertengahan yang error atau yang gagal, maka program yang akan kita susun itu pasti tidak akan berjalan, seperti itu. Contoh kayak kalau kita mau mengikuti resep untuk membuat Binde Bulu Huta seperti yang ada pada ilustrasi ini. Ketika kita ingin mengikuti resep dan ada salah satu bagian yang terlewat, maka secara otomatis hasil yang kita buat pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Bahkan bisa jadi tidak akan jadi, gitu.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa itu kecerdasan artifisial? Nah, KA ini adalah asisten pribadi. Atau begini, bayangkan jika Bapak Ibu punya asisten yang tidak pernah lelah. Setiap apa yang ingin kita tanyakan, itu pasti akan terjawab. Begitu juga dengan eh, setiap kita mau meminta sesuatu, pasti akan diberikan. Nah, bahkan dalam KA ini, ketika kita ingin memanfaatkan KA untuk membantu kita dalam membuat rancangan pembelajaran atau membantu kita dalam eh, membuat eh, media pembelajaran, ini akan menjadi lebih cepat ya. Proses pembuatannya akan menjadi lebih cepat. Bahkan akan jadi lebih efisien karena kita tidak perlu lagi mencari bahan-bahan dari yang apa namanya bahan-bahan yang sangat banyak begitu. Contoh dari buku kita harus mencari-cari soal yang lain dan lain sebagainya. Misalnya begini, eh, seperti ketika Bapak Ibu memasukkan perintah atau prompt, saya adalah seorang guru, katakanlah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, tolong buatkan saya ringkasan 3 paragraf tentang peran Wali Songo berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa MTS. Nah, ketika Bapak Ibu menekan enter, maka secara otomatis data yang ingin Bapak Ibu minta dalam sekejap akan langsung muncul. Nah, itulah KA. Ya, ia KA itu dia selalu belajar dari banyaknya sekali data untuk membantu pekerjaan kita agar jadi lebih mudah dan efektif. Nah, di samping eh, manfaat bagi guru, ada juga manfaat bagi siswa. Nah, yang pertama, manfaat bagi siswa itu yang pertama yakni dapat meningkatkan kemampuan problem solving-nya siswa atau pemecahan masalah. Saat programnya tidak jalan, ketika program siswa tidak jalan, maka siswa ini akan eh, berpikir lagi, ya, dia akan berpikir lagi bagaimana caranya supaya apa yang dia buat, supaya apa yang ingin dia hasilkan dari AI, apa yang ingin dia hasilkan dari coding ini itu bisa berjalan. Mereka tidak akan bisa menyalahkan siapa-siapa, ya, karena em, ketika mereka membuat itu, otomatis itu menjadi tanggung jawab mereka. Mereka harus mencari sendiri masalah di mana letak kesalahannya. Ini hal ini juga akan sangat membantu mereka untuk melatih ketangguhan. Selanjutnya, eh, yang kedua adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Bayangkan betapa bangganya ketika seorang anak madrasah ibtidaiyah saat berhasil membuat animasi namanya sendiri bergerak dan bisa ditunjukkan kepada orang tuanya. Bagaimana rasa bahagianya dia ketika dia mampu eh, menunjukkan bahwa dia sudah bisa membuat hal yang mungkin ketika di zamannya orang tua itu tidak tidak pernah bisa orang tua laksanakan sewaktu di usianya dia. Yang ketiga, ini juga akan membantu mereka dalam berkolaborasi. Nanti ketika mereka menyusun coding, ya, proyek-proyek coding ini akan seringkali lebih seru dikerjakan secara bersama. Mereka belajar berbagi tugas, ya, berkomunikasi dan menghargai ide teman. Persis seperti
di dunia kerjanya mereka nanti. Dan pada akhirnya kita ingin siswa kita bukan hanya jadi konsumen teknologi yang hanya bisa main game atau media sosial, tetapi mampu menjadi pencipta dan pemberi solusi. Bapak Ibu sekalian, ini gerbang menuju profesi masa depan. Ini adalah beberapa profesi yang bisa terbuka ketika mereka menguasai KA dan coding. Yang pertama, itu ada analisis data. Selanjutnya ada pemasaran digital, ada desainer UI, user interface, dan yang terakhir ada wirausaha teknologi. Nah, untuk penerapan KA dan coding di madrasah untuk MI, jenjang MI atau madrasah ibtidaiyah, mereka dapat belajar melalui permainan dan blok visual, membuat animasi dan cerita interaktif sederhana. Contohnya, mereka bisa memanfaatkan aplikasi Scratch dan kode.org. Nah, aplikasi ini dia berbasis web, jadi tidak membutuhkan perangkat perangkat yang spesifikasinya bagus. Perangkat dengan spesifikasi standar pun dapat menjalankan ini. Nah, tampilannya nanti ini akan seperti mereka menyusun hanya tinggal menarik perintah-perintah kayak maju atau mundur atau akan diulang. Tetapi di sini anak-anak tidak memasukkan rumus ya. Mereka hanya memberi perintah. Jadi ketika mereka ingin menuju, contoh ya, ketika kita mau membuka Scratch, ini di lembar awal itu kita akan diminta untuk menggerakkan animasi kucing. Nah, ketika kita ingin menggerakkan animasi kucing ini, maka umpamakan kita ingin menggerakkan kucing itu ke titik tertentu. Jadi, untuk menggerakkan kucing ini ke titik tertentu itu kita bisa memanfaatkan perintah-perintah yang sudah disediakan dari aplikasi. Gitu. Selanjutnya untuk madrasah sanawiyah. Nah, untuk madrasah sanawiyah ini mereka itu sudah mulai dengan menulis kode sederhana seperti dengan membuat aplikasi sederhana seperti kalkulator ya dan lain-lain atau kuis interaktif. Nah, adapun yang bisa mereka gunakan yakni ini dengan menggunakan bahasa Python dasar atau app inventor. Nah, untuk jenjang SMA atau madrasah aliyah, proyeknya akan lebih kompleks. Ya, mereka dapat menganalisis data sederhana atau membuat website informasi. Nah, untuk ini mereka dapat memanfaatkan Python, JavaScript, HTML, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa kolaborasi lintas mata pelajaran terkait coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial ini dia bisa memperkaya semua mata pelajaran. Contohnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini dengan memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial, kita dapat membuat aplikasi kuis, ya, kuis ayat atau pencarian hadis. Begitu juga pada mata pelajaran bahasa Arab, kita dapat menggunakan kecerdasan artifisial untuk melatih terjemahan dan percakapan. Pada fikih pun demikian, bisa dengan membuat simulasi interaktif tentang studi kasus, misalnya tentang waris, ya, dan lain-lain. Nah, pada mata pelajaran IPA dan matematika,
Ini kita dapat memanfaatkannya untuk memvisualisasi data hasil praktikum atau dengan rumus seperti itu. Nah, dan eh, yang paling yang paling penting ya, dan yang paling membantu untuk guru dengan memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial, ini dapat akan sangat membantu Bapak Ibu guru sekalian dalam menyiapkan media pembelajaran. Nanti mungkin ada beberapa demo media pembelajaran yang dibuat berdasarkan eh, coding dan kecerdasan artifisial. Nanti akan saya demokan. Selanjutnya, Bapak Ibu, nih peran baru guru, ya. Peran baru guru ini dari penceramah ke fasilitator, ya. Sumber tunggal sumber tunggal ilmu menjadi pemandu eksplorasi. Nah, kita bukan tugas kita ini bukan hanya menghafal semua kode, terutama pada coding, tetapi tugas kita nanti itu akan memantik rasa ingin tahu siswa, memfasilitasi mereka untuk mencoba dan belajar saat menemukan tantangan. Jadi dengan nanti ketika diimplementasikan mata pelajaran kecerdasan artifisial dan coding, gurunya itu tidak harus hafal semua kodenya, ya. Tetapi kita hanya sebagai pemantik rasa ingin tahu siswa. Untuk segala kodenya, ya, perintah-perintahnya, rumus-rumusnya, itu kita dapat eh, memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk membantu kita. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit demo, ada beberapa aplikasi pembelajaran, media pembelajaran yang dihasilkan dengan memanfaatkan eh, coding dan kecerdasan artifisial. Kita coba yang ini dulu. Nah, nih. Ini ada aplikasi matematika dasar karena kebetulan saya guru matematika di sekolah. Terus di sekolah itu kita memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuan matematika dasar siswa. Jadi ada mata pelajaran khusus di luar mata pelajaran matematika. Nah, untuk matematika dasar ini, untuk apa namanya, media pembelajaran ini ketika di awal dibuka tampilannya seperti ini. Langsung selamat datang, silahkan masukkan nama Anda untuk memulai permainan. Nah, di sini siswa akan mengisi namanya. Contoh namanya Rahmat Jafar. Ketika dia mengklik mulai bermain, maka otomatis akan tampak seperti ini. Ya, ada namanya, ada skornya, ada total waktu yang akan digunakan. Apa yang telah ditempuh. Siswa akan memilih soal, ya, nanti sesuai dengan instruksi dari guru. Katakanlah pilih 10 soal dari eh, kotak ini dan selesaikan. Nah, katakanlah mereka mengklik kotak satu. Nih, sebuah acara seminar dihadiri oleh 350 peserta, 40 peserta, 40% peserta, 40% adalah kue bolu. Sisanya 60% adalah donat. Berapa jumlah donat yang disediakan, yang harus disediakan? Nah, di sini siswa akan memilih. Katakanlah dia asal memilih 180. Jawabannya salah. Ketika jawabannya salah, maka dia tidak dapat mengakses ini lagi. Ya, dia tidak dapat mengakses ini lagi, diarahkan untuk mengakses soal selanjutnya. Katakanlah dia mengakses soal nomor 10. Nih, 5 truk trailer masing-masing 5 ton membawa. Ada soal ini, di sini juga menunjukkan waktu, ya. Terus ada pertanyaan dan pilihan jawabannya. Katakanlah dia jawab ini, kita asal saja ya Bapak Ibu guru ya. Ini juga katakanlah ini.
Nanti setelah semua soal yang diberikan oleh guru sudah dijawab, dia dapat mengklik selesai dan lihat hasil. Ketika diklik akan muncul ini apa namanya, download laporan PDF. Ketika diklik download, maka ini akan menampilkan hasil. Ketika dia klik open, nih laporan hasil belajar siswa, dan ini yang akan siswa serahkan kepada guru. Seperti itu. Atau bisa juga nanti eh, diatur supaya ketika siswa apa namanya, menekan selesai dan ekspor to PDF, otomatis akan terkirim ke eh, Google Classroom-nya mereka atau ke WhatsApp-nya Bapak Ibu guru. Bisa seperti itu. Selanjutnya, ini ada contoh lagi. Ini ketika contoh pada matematika. Ini pada materi fungsi komposisi dan sifat-sifat. Jadi bentuknya ini seperti PowerPoint ya. PowerPoint, tetapi PowerPoint yang interaktif. Dan membuatnya tidak, cara membuatnya ini tidak apa namanya ya, tidak seribet ketika kita membuat presentasi interaktif menggunakan aplikasi PowerPoint. Ini lebih simpel. Nah, di sini ada tujuan, ada materi yang menampilkan materi, contoh soal, terus langsung disediakan kuis. Nah, kalau di sini kuisnya model cerdas cermat. Nanti guru mendampingi, apa, guru sebagai istilahnya sebagai presenter, mengklik mulai kuis, nanti akan ditampilkan soal untuk kelompok merah. Nih, jika ada soal ini, katakanlah jawabannya ini. Nah, jika benar, maka si kelompok merah akan mendapatkan poin 10. Dan di bawah juga ada eh, langkah kerjanya. Ya. Ketika dilanjut ke soal selanjutnya, ini katakanlah dia jawab ini, jawaban yang salah. Nah, jawabannya yang salah untuk soal apa, untuk kelompok biru, maka kelompok biru tidak mendapatkan poin. Ya. Di bawah juga ada eh, apa namanya, langkah kerja dan jawabannya. Seperti itu. Nah, dengan Kak juga, ini ada media pembelajaran juga. Kalau ini media pembelajaran yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial. Tetapi kecerdasan artifisial ini sudah disetting kemampuannya terbatas, ya. Kemampuannya sesuai dengan perintah yang telah dimasukkan ke dalam kodenya, ke dalam codingnya. Ya. Ini ada persepsi, ada tujuan pembelajaran, ya, ada materi. Ini nanti bisa kita online kan, nanti siswa akan mengakses ini lewat link. Ada kesehatan. Nah, di kegiatan inti ini yang memanfaatkan kecerdasan artifisialnya. Nanti kalau untuk media pembelajaran ini, siswa itu diminta untuk membuat mind map, ya, peta konsep, memanfaatkan aplikasi digital Iowa. Ini mereka membuat mind map tentang penerapan kecerdasan artifisial di salah satu bidang yang dia minati. Cara menggunakannya, siswa tinggal memasukkan ide awal. Contoh ketika dia ingin membuat KA dalam bidang, katakanlah dalam bidang pendidikan. Nah, ketika siswa mengklik dapatkan ide, maka AI-nya bekerja. AI-nya bekerja, tetapi bekerjanya sesuai dengan perintah. Ya, jadi dia akan memberikan ini poin-poin tentang penerapan KA dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ini pembelajaran personal dan adaptif atau adaptive learning. Selanjutnya, otomatisasi tugas administratif dan penilaian.
tutor virtual dan asisten pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti siswa akan mendapatkan ini dan diminta untuk dapat menyusun mind mapping menggunakan Iowa. Katakanlah dia juga ganti KA dalam bidang otomotif. Ketika dicari, maka yang akan ditampilkan adalah ide-ide tentang atau pemanfaatan tentang KA dalam bidang otomotif seperti ini, mengemudi otonom. Selanjutnya pemeliharaan prediktif, pengalaman ini dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ini juga dapat ada kuis formatif ya. Jadi setelah mereka dengan kegiatan inti, setelah membuat mind mapping, mereka membuat kuis, menyelesaikan ini. Setelah diselesaikan ada refleksi ya, menuliskan nama, katakanlah nama Jafar. Terus apa hal baru yang paling menarik kamu pelajari tentang KA? Katakanlah ternyata KA sudah lama saya gunakan tanpa sebelum adanya chat GPT dan lain-lain. Nanti dari sini siswa juga bisa mendapatkan umpan balik. Umpan baliknya dari kecerdasan artifisial, dari AI. Nih, refleksi ini menunjukkan bahwa pemahaman luar biasa, bahwa AI bukan sekadar tren baru, tetapi juga sudah lama menyatu dalam pengalaman dan seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, nanti ini juga bisa langsung kita ekspor ya. Kita ekspor jadi PDF. Anak-anak diminta setelah menyelesaikan kegiatan inti, setelah menyelesaikan kuis formatif dan refleksi siswa, setelah dia mengklik, ini langsung muncul laporannya dalam bentuk PDF. Ini adalah hasil kuis formatif, karena tadi kita tidak isi, makanya hasilnya salah semua. Terus ini ada hasil refleksi siswa, seperti itu. Jadi bagi guru, KA dan coding ini akan sangat membantu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kesimpulan dan lain-lain. Lanjut. Nih, mari melangkah lebih jauh ya. Jadi pada webinar ini hanyalah pemanasan. Kami mengundang Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan intensif coding dan KA untuk guru madrasah Gorontalo secara offline. Nanti akan praktik langsung secara mendalam, pendampingan dari instruktur ahli, sertifikat pelatihan dan materi dan perangkat siap ajar. Nanti ini mungkin bisa difasilitasi oleh Bapak tim pengembang literasi. Selanjutnya, nih, langkah awal yang bisa kita coba nanti, ya. Yang pertama jelajahi Scratch. Ini bisa Bapak Ibu download aplikasinya atau dengan mengakses lewat online, lewat websitenya. Lalu coba gerakan karakter kucing, rasakan betapa mudahnya logika coding. Ya, logika coding itu seperti ini. Seperti ketika kita akan memasak mie instan. Ya, ketika kita ingin memasak mie instan, maka hal apa yang harus kita kita lakukan terlebih dahulu. Jadi pasti dimulai dengan adakan dulu mie instannya. Karena kalau tidak ada mie instannya, pasti tidak akan bisa dimasak seperti itu. Selanjutnya, setelah memasak mie instan, kira-kira apa? Apa setelah menyediakan mie instan, bisa dengan menyiapkan alat untuk memasak. Ada kompornya, ada gasnya, ya, ada wajannya. Setelah itu, ada yang bisa membantu saya?
Setelah ada mie, ada alat masaknya. Setelah itu apa kira-kira? Kita latihan ya, latihan untuk pemahaman awal tentang coding. Setelah ada mie, setelah ada alat-alat masaknya kira-kira apa? Ada yang bisa membantu? Kita memasak Ah, kita dengan memasak. menyalakan kompor terlebih dahulu. Nah, Iya, nyalakan kompor terlebih dahulu. Ya, benar. Ya, setelah ada alat-alatnya sebelum memasak pasti kita rakit dulu, ya kan? Nah, dirakit dulu. Kalau pakai kompor gas, selangnya ditancapkan ke gasnya, lalu apa namanya, wajannya ditaruh di atas kompor, terus tuangkan air ke dalam wajan, lalu dinyalakan wajannya. Setelah itu, panaskan air. setelah itu panaskan air. Setelah air panas, Masukkan mie. masukkan mie. Sebelum memasukkan mie, kita harus membuka dulu Oh iya, mie-nya ya. pembungkus mie-nya. Ya, membuka dulu mie-nya. Setelah dibuka pembungkus mie-nya, terus dimasukkan. Setelah itu, setelah mie-nya matang, diangkat, ya. Diangkat pun ada proses-prosesnya. Bisa dengan diangkat dulu menggunakan apa istilahnya ya? Sutil, Nah, diangkat dulu dengan menggunakan sutil atau dituang di atas nyaring. apa namanya, Ya, tapis-tapis ya, jaringan. saringan, di atas saringan untuk memisahkan air dengan minyak, lalu membuka eh, Bumbu, pembungkus bumbu. bumbunya ya, ditaruh di dalam tempat yang sudah disediakan dan lain-lain. Dan itu harus terurut. Kalau tidak terurut, maka tidak akan jalan. Nah, gampangnya coding seperti itu ya. Coding itu seperti itu. Cara kerja sebuah program yang akan kita susun berdasarkan apa, dengan memanfaatkan coding, itu cara kerjanya seperti itu. Yang secara tidak langsung, secara kita tidak sadari bahwa sebenarnya eh, hal-hal tersebut yang sudah sering kita laksanakan. Contohnya juga seperti ketika Bapak Ibu guru dari rumah akan berangkat ke sekolah. Itu kan ada proses-prosesnya, ya. Dimulai dari bangun tidur ya, ibadah, bersih-bersih, terus melakukan pekerjaan sebelum berangkat ke sekolah, mandi, berangkat. Berangkatnya itu pun dimulai dari step-step yang ketika step itu tidak dilaksanakan, maka pasti tidak akan pernah Bapak Ibu guru pasti tidak akan sampai ke sekolah seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dapat memanfaatkan AI ya. Entah itu Bapak Ibu mau menggunakan ChatGPT, Gemini, Blackbox atau DeepSeek atau AI apapun yang sering Bapak Ibu gunakan untuk eh, menanyakan terkait coding gitu. Ketika umpamakan begini, Bapak Ibu sementara menyusun program, terus ada perintah yang eh, rumus codingnya, kode codingnya Bapak Ibu guru tidak tahu, kita tidak tahu. Nah, kita dapat memanfaatkan AI untuk mendapatkan kodenya. Seperti itu. Salah satu contoh eh, presentasi ini dan seluruh gambar-gambar yang tadi ditampilkan itu merupakan hasil dari coding dan kecerdasan artifisial. Untuk presentasi ini saya memanfaatkan HTML ya, coding berbasis HTML. Begitu juga dengan media pembelajaran ini. Karena ketika kita ingin membuat media pembelajaran ini terus tanpa bantuan coding, tanpa bantuan AI, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Contoh untuk eh, yang ini saja, yang sederhana yang ini. Ini kalau kita lihat file HTML-nya,
Kalau kita lihat file HTML-nya, ini kodenya sangat panjang, ya. Nah, dan saya pun yang sering menggunakan apa namanya, sering coding dan apa yang sering coding merasa kesulitan ketika tidak memanfaatkan AI. Seperti itu. Dengan memanfaatkan AI atau KA, pekerjaan-pekerjaan seperti itu akan jadi jauh jauh lebih mudah. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Seperti itu. Dan terakhir, itu Bapak Ibu dapat bergabung di komunitas, ya. Cari dan bergabunglah dengan grup guru, MGMP atau apalah namanya, yang tentang coding dan kecerdasan artifisial untuk saling berbagi pengetahuan dan inspirasi. Sebelum saya tutup, saya ingin menutupnya dengan pantun. Ada sedikit pantun, kapal berlayar di Teluk Tomini, indah memandang pulau seberang. Jangan ragu belajar teknologi kini agar siswa madrasah makin cemerlang. Oke, di tangan Bapak Ibu guru, eh, teknologi bukan hanya alat, tetapi menjadi jembatan untuk melahirkan generasi cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Mungkin sekian dari saya, karena ini hanya sebagai pengantar, jadi untuk pengkodingannya itu tidak akan terbahas secara mendalam, begitu juga dengan pemanfaatan AI-nya. Mungkin nanti di sesi tanya jawab akan berkembang, ya. Sekian dari saya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Jafar atas penjelasan yang sangat luar biasa, membuka wawasan kita mengenai teknologi masa kini. Materi ini sangat menarik. Semoga ke depan tim pengembang literasi ini bisa memberikan kami ruang untuk pengembangan kemampuan coding dan penggunaan artificial intelligence secara tatap muka. Lebih bagusnya secara tatap muka ya, Ya. biar langsung praktek. Amin, amin. Sekali lagi saya sepakat dengan Pak Rahmat bahwa kita ingin siswa kita bukan hanya menjadi penikmat teknologi, melainkan menjadi seorang pencipta, pelopor teknologi itu sendiri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka sesi pertanyaan dulu ya, diskusi. Kita buka 3 pertanyaan dari 2 materi yang telah kita simak sebelumnya. Silakan yang ingin bertanya, raise up your hand, diangkat tangannya. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada, Bu. Terima kasih. Saya boleh? Oke, si Pak Ismanto ya, Pak Ismanto dari Gorut. Iya. Ya, tafadhol Iya. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Masrul, saya hormati pula teman-teman panitia materi. Sangat menarik dengan pembelajaran yang dibuka pada kesempatan kali ini, terutama tentang literasi. Saya membaca literasi itu kan memang merupakan satu ilmu dasar, di mana dengan literasi itu semua pengetahuan itu kita bisa serap. Artinya literasi itu secara mikro kita bisa artikan secara prinsip adalah ilmu dasar yang bisa menaungi semua. Tapi secara makro, bahwa literasi itu secara luas kita bisa artikan bukan cuma sekedar belajar membaca dan menulis, tapi juga menjadi bagian penting di setiap lini pengetahuan yang ada. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman pemateri, bagaimana cara mengaitkan antara literasi dan pembelajaran di madrasah? Kan kita tahu kalau bicara tentang pembelajaran berarti dikaitkan juga dengan asesmen. Sementara asesmen itu kan kalau kita belajar juga lagi kan ada terbagi 3. Ada yang namanya asesmen for learning, kemudian ada yang namanya asesmen of learning.
dan asesmen listening. Nah, kira-kira bagaimana ini dalam kita mengaitkan antara pengetahuan literasi dengan pembelajaran di madrasah dengan uh, judul yang kita bahas hari ini. Saya kira ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismanto. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masih 2 pertanyaan lagi, penanya lagi. Tafadhol. Ibu Ulfa? Oke, sepertinya belum ada. Baik, berarti kita serahkan ke pemateri dulu pertanyaan dari Pak Ismanto. Berarti ini cocoknya ke Pak Arif Rahman Hakim ya? Iya, Pak Arif ada? Ada, Bu. Cara mengaitkan antara pengetahuan literasi itu sendiri dengan pembelajaran di madrasah. Berkaitan dengan asesmen tadi, assessment for learning, is learning, bagaimana cara kita mengaitkan pengetahuan itu dengan pembelajaran di madrasah. Baik, begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ismanto tadi yang bertanya ya, dan kesempatannya untuk menjawab terkait tadi pemantik awalnya tadi ya tentang literasi sebagai ilmu dasar. Nah, Bapak Ibu dulu sebelum ada masifnya literasi di Indonesia gitu ya, literasi numerasi, bahkan sekarang ada, kalau kita tahu di akademik ada 4 ya literasi ya, ada numerasi, sains, sosial budaya, eh, dan yang lainnya gitu ya. Nah, literasi sendiri itu pada dasar katanya itu diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Ya. Jadi sebagai kemampuan dasar gitu ya, ilmu dasar gitu. Karena memang semua hal itu bermula dari membaca dan menulis. Nah, hal ini sudah ditemukan di era sekarang, tetapi ajaibnya eh, Quran kita yang kita baca setiap hari itu sudah melakukan itu berapa ratus, berapa ribu tahun yang lalu gitu ya. Dan yang pertama kali adalah tentang membaca ya, Iqra. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mengaitkan literasi dan pembelajaran? Tentu sebenarnya pembelajaran dan literasi itu tidak bisa dipisahkan. Masalahnya adalah kita itu pernah terjebak pada sebuah kurikulum yang mengharuskan kita untuk jadi pekerja, yaitu tepatnya pada eh, kurikulum yang dibentuk dari itu politik politik balas jasa ya di Belanda, waktu Belanda menjajah Indonesia, kemudian mereka ingin menggait masyarakat Indonesia untuk lebih dekat dengan mereka dengan membuat sebuah eh, propaganda baru, yaitu membangun, salah satunya adalah tentang edukasi ya. Di situ disebutkan kan ada edukasi, irigasi, emigrasi. Edukasi di situ ternyata itu seperti sebuah sebuah hal mulia, tapi dibungkus dengan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka gitu ya. Jadi yang awalnya harusnya literasi itu berkaitan dengan dunia nyata, mereka hanya ingin membuat siswa atau masyarakat Indonesia itu bisa bisa menghitung dan menulis, cukup cukup itu aja, tapi tidak tahu maknanya, tidak perlu tahu maknanya, yang penting kamu ada data ini setoran sekian, kamu jumlahkan jadi selesai. Nah, itu yang dan itu berjalan berapa ratus tahun gitu kan, berapa puluh tahun gitu, akhirnya mendarah daging gitu. Ada hal yang eh, menjadi, bahkan ada beberapa yang menjadi kultural karena perubahan pendidikan kita kan, meskipun semasif itu, tapi secara secara fundamentalnya itu sebenarnya nggak banyak berubah. Karena perubahan terbesar itu ya Bapak Ibu ini sebagai guru itu yang membuat perubahan luar biasa. Kurikulum itu mengarahkan, tapi pekerja utama atau pelopor utama itu adalah para Bapak Ibu guru. Nah, sebenarnya untuk seperti yang diungkapkan tadi dalam PPT ya dan penjelasan, kita kaitkan
apa-apa yang kita ajarkan di sekolah itu dengan dunia nyata yang seharusnya. Jadi tidak hanya angka kosong, tidak hanya proyek-proyek yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang utama. Kemudian untuk asesmennya, tentu asesmen ini kan juga sesuatu yang eh, berkembang, ya, sesuatu yang berkembang. Jadi asesmen yang sering kali digunakan adalah asesmen setelah pembelajaran. Nah, padahal setelah pembelajaran sendiri itu difungsikan apa? Untuk melakukan perbaikan di lanjutannya. Bagi yang sudah baik, kita berikan pengayaan. Kemudian yang belum mencapai target ya kita melakukan perbaikan. Kemudian sebagai pembelajarannya, model pembelajaran itu sebenarnya sudah mencakup hal-hal itu. Model-model pembelajaran lewat self assessment. Jadi lewat bagaimana mereka mengomentari kelompok lain tentang bagaimana apa yang mereka presentasikan. Misalkan dalam PBL kan ada proses presentasinya. Itu lakukan itu. Lakukan langkah sintaknya dengan sesuai. Nanti karena gimana ya Bapak Ibu ya. Kita kan gini, penelitian internasional itu lebih banyak mengarah pada perbaikan pendekatan, bukan modelnya. Model pembelajaran itu rata-rata kalau kita ke luar negeri atau kita melihat atau mendengarkan paparan dari luar negeri itu jarang membahas tentang model pembelajaran. Yang lebih banyak itu pendekatan. Dan ini yang diambil oleh menteri-menteri kita, menteri pendidikan maupun menteri keagamaan, ya menteri agama, itu yang dinamakan deep learning, yang dinamakan kurikulum cinta, itu kan bukan model, itu kan sebenarnya pendekatan. Pendekatan itu seperti interior dalam sebuah kerangka bangunan. Jadi eh, saat sebuah kerangka bangunan berupa, tadi disebutkan kerangka bangunan adalah model pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran itu harus dikembangkan dalam proses yang sangat panjang, yang cukup panjang. Bahkan kami perlu beberapa tahun untuk bisa melaksanakan itu. Nah, saat itu sudah dimasukkan, model pembelajaran itu digunakan, di dalamnya itu sudah ada proses assessment-nya. Di dalamnya sudah ada proses for assessment for learning, in learning, to learning, dan yang lainnya itu. Semuanya keempatnya itu sudah tercakup di situ. Cuman kalau kita mau menambahkan, silakan ditambahkan. Misalkan ada peer assessment. Ada peer assessment, ada siswa satu ke yang lain mengoreksi jawaban dia, misalkan seperti itu. Atau yang sudah ada, biasanya cooperative learning, yang tipenya macam-macam, ada STAD, ada Jigsaw, ada yang lainnya gitu ya. Itu kan sudah ada proses asesmennya di dalamnya, dalam proses pembelajaran. Yaitu mereka memaparkan sebuah hasil, kemudian siswa yang lain atau kelompok yang lain memberikan tanggapan. Itu adalah bentuk asesmen itu. Nah, masalahnya adalah kita itu sering terpecah dalam hal konsentrasi terkait waktu dan juga administrasi. Nah, itu yang membuat kita itu agak-agak apa ya, tricky untuk bisa melakukan itu sesuai dengan tahapan itu. Tapi kan kita mencobalah untuk memaksimalkan karena eh, model-model pembelajaran itu saya cukup yakin bahwa itu sudah dikaji sangat dalam ya. Sudah dikaji sangat dalam. Kita eh, melakukannya sesuai dengan tahapan itu, kemudian menambahkan dengan pendekatan-pendekatan, dekorasi-dekorasinya dilengkapi. Insya Allah semuanya literasi sudah masuk. Literasi tentu kita perlu belajar dulu ya. Literasi itu yang dimaksud literasi itu bagaimana, yang diungkapkan tadi, yang dipaparkan tadi itu sudah panjang lebar, dan yang episode-episode selanjutnya bisa ditambahkan lagi. Nah, saat itu dilaksanakan dengan baik, saya cukup yakin empat list asesmen itu akan tercakup. Kalaupun memang belum ada beberapa yang belum, bisa ditambahkan secara mandiri. Dan itu tidak susah ya, tidak susah untuk itu. Seperti misalkan self-assessment. Self-assessment itu punya catatan. Self-assessment itu tidak bisa dilaksanakan hanya dengan self-assessment. Harus ada pendampingannya. Pendampingannya dari guru atau dari peer assessment. Peer assessment itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Pokoknya yang semuanya berhubungan dengan self, kalau itu terutama siswa MTS ke bawah, itu harus ada pendampingannya. Nah, pendampingan itu rata-rata tuh sudah ada di sintak model pembelajaran.
Nah, mungkin jawaban saya seperti itu. Mari kita teorinya diperkuat, ya teori diperkuat, sintak pembelajaran kita pastikan lagi, kita baca lagi dan kita maksimalkan. Kemudian masalah-masalah yang ada yang diangkat, misalkan PBL masalahnya apa, inquiry mau menemukan apa, itu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Tarnim. Ya, terima kasih Pak Arif. Terkait dengan asesmen juga setelah ini kita akan bahas bersama Pak Masrul Halis berkaitan dengan asesmen, penyusunan asesmen, begitu. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana Pak Is? Ya, alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan Bu, karena sudah saya ikuti dan sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan jawabannya, dan Ya, luar terima biasa. kasih. Semoga Terima ini bisa kasih. menjadi tempat kita untuk belajar bersama. Terima kasih Bu Arnima. Sama-sama Pak Is. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan dengan materi penyusunan asesmen. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, izinkan kami untuk melanjutkan ke materi yang terakhir. Masih ada, Bapak Ibu? Oke, baik. Saya pikir tidak ada. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ke materi yang ketiga yang berkaitan dengan penyusunan asesmen akan disampaikan oleh Bapak Masrul Kholis, SPD. Beliau merupakan salah satu guru matematika di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bualemo, walaupun pada dasarnya asli Putra Aceh. Telah menyelesaikan S1 Pendidikan Matematika di UIN Araniri, ya begitu ya Pak Masrul. Kemudian pengalaman beliau dalam bidang literasi pernah menjadi instruktur daring AKMI pada tahun 2022 hingga 2024, instruktur visitasi AKMI tahun 2022 hingga 2023, dan tim penyusunan soal AKMI tahun 2023 sampai 2024. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Masrul Halis SPD. Kepada beliau, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Dr. Mas Suryanto SAG MPD selaku Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil eh, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kemudian yang saya hormati Ketua Tim Pengembang Literasi Provinsi Gorontalo beserta jajarannya. Yang saya hormati para pemateri, ada Bapak Arif Rahman dengan Bapak Rahmat Ja'far. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Sebelumnya suara saya terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar, Pak. Ada Pak, ada Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ada Pak Guru, ada. Ada. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita mempunyai tugas utama, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi pembelajaran. Nah, di tiga hal inilah yang dikatakan seorang guru tugas utamanya. Nah, di sini yang terakhir, tadi Bapak Arif sudah memberikan bagaimana itu model-model pembelajaran yang Bapak Ibu buat di dalam perencanaan pembelajaran, maka selanjutnya ada namanya evaluasi. Evaluasi tujuannya untuk membuat perubahan atau membuat lebih baik lagi di dalam perencanaan yang akan Bapak Ibu gunakan ke depannya. Nah, latar belakang dari materi ini saya harapkan Bapak Ibu itu pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 ini tidak lagi yang tidak lagi hanya berfokus pada proses hanya pembelajaran yang seperti biasa, tapi lebih banyak kepada proses kemampuan literasi dan numerasi.
Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, bernalar logis, dan memecahkan masalah dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Kemudian tujuannya Bapak Ibu, saya harapkan nanti setelah materi ini Bapak Ibu bisa membuat asesmen yang berbasis literasi dan numerasi. Nah, di dalam hal membuat sebuah uh, pengembangan tentang literasi dan numerasi, yang pertama Bapak Ibu harus mengaitkan pembelajarannya itu yang berbasis dengan literasi dan numerasi. Seperti Pak Arief bilang tadi, Bapak Ibu bisa menerapkannya itu di dalam pembelajaran. Bapak Ibu sudah memilih model yang baik, maka Bapak Ibu bisa mengaitkan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang ada di materi Bapak Ibu yang menggunakan pengembangan yang berbasis dengan literasi dan numerasi. Kemudian Bapak Ibu, kebanyakan sekarang ini banyak soal-soal yang tidak berbasis dengan literasi dan numerasi. Ini contoh yang soal-soal kalau saya lihat ini banyak multitafsir jawabannya. Yang hal tersebut membuat anak-anak nanti akan sangat sulit menemukan jawaban yang tepatnya. Atau Bapak Ibu sering biasanya menggunakan soal-soal yang hanya sekedar pengetahuan atau hafalan yang ada di dalam buku. Dan itu yang tidak disarankan di dalam model, di dalam pembelajaran di abad 21 ini. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan literasi menurut World Economic Forum 2025. Bapak Ibu, yang pertama ada literasi baca tulis, yaitu sebagai literasi dasar di dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada literasi numerasi, kemudian ada literasi sains, kemudian ada literasi digital.